Pembukaan segel Swingfox SN50 made in Jerman. Review SN50 made in Jerman. Untuk kelengkapannya 1 unit SN50 beserta spare part dan tutup untuk bensin. Toolkitnya, dorongnya, baru kakek Sugiono kayak teko lakone. Nanti kita sambung dulu. Ini kenapa dipotong, apa enggak dipasang karena untuk menghemat. Ini kita praktek langsung. Kita sambung motor depan pasangan dulu. Ini satu mawon. Soalnya 3 2 Pak, ini adalah nozzle obat yang nantinya menyembuhkan asap, nggih. Dari sini, ketika keran dibuka, nanti solar akan mengalir, kemudian dialirkan ke sini, masuk lewat sini. Nah, knalpot ini jadi panas karena pas mesin nyala dia membakar knalpot. Panas kena solar langsung timbul asap. Namanya apa? Nozzle. Oh, nozzle. Ya. Jadi nanti kalau ada kebutuhan, nanti tinggal dicek setiap nozzle ini. Nanti kita praktekkan. Ini kita pasang dulu. Sponsor kopi sih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Danyang Dakon. Karena subscribe itu gratis. Kita kok Ilmu katon. cuma kuat agak. Ini sebatas syarat mawon. Nanti kalau ternyata di pemakaian masih ada netes baru ditambahi lagi. Nah, langsung kencangin tek, begini mungkin malah buka. Ada syarat pun. Tidak perlu kenceng-kenceng asal rapat. Ya, kuat. Nanti kalau masih netes dalam penggunaan baru ditambahi. Tambahin. Sekarang kita ini mun komplit ya dari setiap dukuh ya. Nggih, Jadi nanti kami harapkan setiap pedukuhan padukuh di Watu Dakon ini nantinya bisa minimal punya 1 mekanik. 1 yang mengcover servisnya. Ini ya. Nggih, makanya sing kita ajak untuk diskusi sama tenang. unit ya. Kalau ndakon maintenance kok. Nggih. Depan nek nyemprot dhewe nek nyemprot itu kan semua warga bisa. Angger diuripi dibuka keran metu asap. Masalahnya timbul ketika tiba-tiba mati, diuripi angel. Nah, nek nggak iso ada 1 orang yang mewakili untuk 1 dukuh itu punya 1 mekanik, 1 manpower yang bisa, nanti repot. Panggil servis mahal. Monggo melalui kesempatan ini kita belajar bersama supaya minimal kita bisa cover tentang perawatan, maintenance, kemudian servis unitnya sendiri. Kayak awalnya dari pemasangan baterai dulu. Jadi fogging ini hidupnya mesin dengan bensin melalui karburator ini. Kemudian solar, Pak? Bensin. Bensin dulu. Bensin. Ini 1 liter isinya. 1 liter. Jadi hidupnya mesin, nyalanya mesin melalui bensin yang di cover sama sirkulasi karburator. Kemudian asap yang dikeluarkan itu melalui tangki solar. Ini sudah bagian terpisah. Iya. Jadi solar ini nanti tujuannya dia adalah ketika ada pembakaran panas, kemudian solarnya ngalir jadi asap. Obat kita titip di asap. Oke. Jadi mau bicara obat apa aja tinggal titipkan di asapnya ini. Karena asap ini bisa menjangkau seluruh got terpanjang. Pokoknya kita semprot pasti keluarnya sana itu. Kalau asap kan ikut aliran angin gitu. Begitu kali spraying yang biasanya elektrik itu kan sing ketok motornya iso. Sing bagian got ono kan gak iso, makanya harus pakai fogging. Itu kenapa harus pakai fogging asap nggih. Terus niku seandainya kehabisan solar, kehabisan bensin niku cirine. Ya. Kalau habis bensin, otomatis mesin mati dengan otomatis. Oh. Gitu kalau sampai diesel, entek solar, entek bensin mati gitu. Kalau solar ini nggak pengaruh. Dalam artian gini, ketika bensin habis dia mati gitu.
Nah, solar masih ya enggak apa-apa. Kemudian ketika habis solar bensin masih dia hidup, tapi asap nggak bisa keluar. Tapi Pak nggak bermasalah dengan mesinnya. Tidak. Oh. Tidak, karena dia bagian terpisah nih, bisa Nek kumpul masuk angin. Kak, itu solar masalah, ini bensin, Bensin. aman. Jangan sampai keliru. Ini bensin, ini solar. Ini 5 liter, ini 1 liter. Oke. Kemudian kita butuh pengapian dari busi ini lewat baterai. Oke. Baterainya dipasang dulu. Oke. Nah, cara masang baterainya sekarang monggo ditinggali bareng-bareng. Nanti kalau ada penggantian baterai bisa dilaksanakan minimal satu teknisi bisa. Kita bongkar. Teknisi boleh dulu. Katanya berapa abad nih? Baterainya 4 karena ini Karena ilmu sing bermanfaat itu teko gambar, itu teko omongan. dia koilnya pakai 6 volt, makanya baterainya 4. 6 volt. Jangan sampai nanti ketika habis baterai disambung sama akinya motor, koilnya jebol. Motor kan 6 volt. Nah, 12 volt motor. Makanya jebol, harus ganti baterai aja. Kadang-kadang sesuatunya motor, ngaki motor. Nah, itu. Jadi fogging ini rusak, keluar nih ngene bengkel motor. Gitu. Kayak aki motor, cep. Rusak koil. Harganya berapa? 3.400.000 koilnya. Emang gitu. Makanya penting ganti baterai aja. Cara nih ganti mau belajar bareng, supaya nanti bisa. Plus minusnya tadi belum ini koil. Untuk posisi plus ini kita masukkan di dalam Salam. paralel. Oh, langsung 4 di sana. Iya, langkah 4. Kopi sih Mas. Iya, monggo kalian ngopi. Silakan ditangkap-tangkap. Plus ini, plus di dalam. Terus dulu. Pemasangan posisi ini. Pasangan ya. Sebetulnya ini di bawah makan. Iya, iya. Fungsi minnya itu yang baut panjang untuk menekan min. Sampai salah ya. Jadi kadang kesak pasang baterai anyar masih gak metu strume. Jadi panjangnya itu kurang nyetup tenggene baterai ini. Akhirnya kan miss. Jadi enggak mesti ganti anyar kadang gak mau strume. Ngefong. Tinggal ngefong, Ini tinggal ngefong. periksa yang situ aja. Yang sini, periksa yang depan sini. Yang kurang kan bisa kadang bisa kita tambahin pakai koin bisa atau Pokoknya disambungin lah biar bisa nyampe. Iya, ini mong ya. Iya, betul. Pokoknya biar nyampe minnya itu bautnya. karena lama-lama kan per yang di depan kan kadang ini ya makan. Iya, bentar ya. Setelah baterai ada, gitu, otomatis nanti akan ada timbul strum yang dialirkan dari coil melalui baterai lagi. Fogging Jerman ini tidak perlu pencetan apapun karena dia sistemnya otomatis. Kita pompa, dia langsung keluar bunyi strum. Kita praktekkan. Bunyi strumnya. Oke. Oke. Bunyi tuh. Nah, kalau strum sudah bunyi, berarti pengapian sudah siap. Tinggal sekarang diisi bahan bakar. untuk menyalakannya. Oke. Sip. Monggo diisi bensin dulu. Ini kok bensin. Oke, siap. Ini ya. Isinya 1 liter cukup. Iki kan biasa iku, Pak. Nek panas kan trouble ndek sini iki. Apa itu? Apa iki membran iki? Sebenarnya kalau fogging ini memang dibutuhkan panasnya. Justru kalau foggingnya normal, tidak ada istilah panas trouble. Jadi itu hanya mitos saja. Dalam artian mitos kadang karena orang ini wis buntu, wis panas, kesel. Oh ikine duarane ngawur. Kalau kita bahasa mekanik tidak ada istilah nek panas ki rusak matian enggak ada. Karena dia dibutuhkan panasnya. Panasnya. Kalau nggak panas bukan fogging namanya ya. Makin panas makin jos. Saya jamin kalau Jerman. Iya. Tambah panas tambah jos, nggak ada istilahnya trouble hanya gara-gara panas. Soalnya kita butuh panasnya memang. Lain dengan mesin-mesin yang lain, yang butuh seker, yang seker habis motor panas bisa saja gitu, turun gitu. Kalau bensin kalau Ya, iki kan membran tuh. ini membrannya gitu. Oke. Ketika sudah ada pengapian kemudian bensin siap. Nah, bagaimana fogging ini nyala? Sebentar lagi. Sambung ya. Terus fungsi ini adalah tombol on off mematikan dan menghidupkan. Ini ada tandanya. Ya. Kalau kita putar ke sini, nah ini berarti hidup posisi. Cara mematikannya bisa dibalikkan mentok ke arah yang kecil tanda atau mungkin
ketika hidup pencet ke bawah juga dia mati. Nggih. Matikan. Saran saya untuk lebih awetnya biar nggak putar terus wedol, mendingan posisi on terus. Kalau matikan tinggal dipencet aja, dia otomatis balik sendiri. Nggih. Soalnya kadang ada yang makainya sesuai aturan buku, puter kene, uripi puter kene nih. Ping 20 muter kanan dol. Ini kalau ganti 250.000. Sekarang makanya eman, mendingan kita safety di awal. Biarkan ton. Nah, kalau mati tinggal pencet ke bawah thread sudah aman. Kalau seperti ini mau dipakai 100 kali, 200 kali enggak apa-apa. Enggak akan jadi masalah. Justru yang trouble ketika matikannya sesuai anjuran buku. Ngeten dol. Mendingan ini posisi on terus. Nggih. Terus fungsi ini adalah fungsi nyetel gas. Ini masih segel, kita akan buka segelnya ini. Jadi nanti nggak usah ditutup lagi. Biarkan terbuka enggak apa-apa. Itu enggak akan kemasukan air pun enggak bisa. Baut ini. Nggih. Nggih istilahnya kados kuyang. Oh, kaya Baut. kalkulator sepeda. Min. Jadi penyetelan karburator ini, Pak. ini sangat berpengaruh pada hidupnya fogging. Fogging kadang dipompa sebentar hidup, kemudian tiba-tiba berat mati. Itu karena pengaturannya masih belum pas. Nggih. Kalau ini kita putar ke kiri, dia otomatis jarumnya naik. Berarti buka. Kalau buka berarti boros. Kalau sudah boros, kejadian yang terjadi ketika boros, keluar api dari sini. Itu berarti keborosan. Yang kedua, suaranya gembret nggak enak, lama-lama mati. Itu berarti setelahnya keborosan. Jadi langkahnya kalau sudah terjadi seperti itu di lapangan, tinggal ini diutak ke kanan. Kalau kanan dia turun otomatis nanti nutup, borosnya bisa terkurangi. Nggih. Berarti bagaimana kalau nggak nyetel ini, Pak? Tidak nyetel yang ininya ya? Nggih, nyetel ini. Oh, nyetel ini. terjadi boros berarti nyetel ini. Nggih. Oh, oke. Jadi bagaimana indikasi boros? Satu, suara gembret. Mari gembret terus mati. Nah, itu boros. Yang kedua, gembret tak mati tapi geni keluar dari sini, asap kan mengganggu kita. Apinya keluar, bukan asapnya, kan mengganggu banget ya. Dan di rumah tinggal ngobong selambu dan segala macam gitu. Segera disetel bagian sini. Nanti akan kita praktekkan setelah nyala gitu. Ini hanya teori dulu supaya paham dulu gitu. Ini diputar ke kanan kalau terjadi keborosan. Nah sekarang dibalik, bagaimana kalau terlalu irit? Kalau terlalu irit, fogging jadi susah nyala. Karena sampean pompa beberapa kali, yang mestinya bensin ini naik kebuntu sama ini gara-gara kiri dan terlalu irit, terlalu ke bawah jarumnya. Gitu. Bensin jatuhnya munggah, jadi ketutup ini. Nah makanya kita setel ke kanan untuk memboroskan. Jadi borosen gak iso, kiri ten gak iso murep. Borosen murep paling mati ya, timbul api. Nah itu kalau terjadi seperti itu ya. Indikasinya kenapa boros, kenapa irit nih. Kalau udah sekarang kita akan coba langsung dinyalakan apa dibedah dulu? Monggo kalau manut. Ya, barangannya. Nyalakan dulu Nyalakan langsung. aja. Nyalakan aja. Enggak usah dibedah ya. Enggak usah dibedah. Nyalakan aja. Oh siap. Oke. Siap. Tapi Nanti tetap aja nanti nek ben ono tetap nanti kita harus bedah, Pak. Karena apa? Nah, nanti ada trouble, sama tahu dalamnya ini. Ya sama nggak tahu dalamnya ini bahaya nanti. Saya pulang. Bedah dulu aja. Bedah dulu aja. Kan pengen kan durung munggah Iya, ya. iya, kita bedah dulu ya. Oke, Ya. bedah dulu enak ngono. Kalau nanti ada trouble kita bicara, bukan bicara lancarnya. Ketika ada trouble, baterai wis anyar, setrum wis apik gitu, dikumpo kok gak urip-urip, berarti ada trouble di dalamnya ini. Iki busi dicopot untuk ngetes setrum dipompa bisa ya. Bisa. Coba dicopot. Kemudian ngetes. Ya, kita tes. Ini kecil, makanya ini harus dicopot. Oh, itu bisa. Cukup busi nang tas sing gak gini. Kalau enggak ini dicopot bisa, wis gak apa-apa. Monggo Mas, dicopot salah satu. Oh iya, ini tepak bahas masalah busi nggih. Pak bahas masalah busi. Jadi busi fogging ini lain dengan businya mesin biasa. Dalam artian lainnya apa? Jaraknya apa? Itu Fogging ini Honda sama. Busi merek bebas, yang penting businya besarnya seperti ini. Busi mesin Alcon bisa mesin ini. Yang jelas jaraknya ini harus. Nah, kalau fogging ini dibutuhkan ketoknya geni baru disamber bensin. Kalau dia nggak ketok, nggak direnggangkan, nyalanya jadi susah. Makanya nanti kalau ke depan ada opsi untuk mengganti busi, harus setelah beli dibuka segel, ditarik munggah seperti ini, jaraknya segini. Itu normal.
Jadi nek sepeda motor jalur sing Ini keren. kalau fogging enggak. Ini kita taruh sini, kemudian kita tes. Harus kelihatan apinya. Oke, nggih? Iya. Nggih. Nah, bagaimana dengan yang terlalu pendek? Iki sistemnya piye, Pak? Apanya? Kok iso ngetokno strom? Makanya ini otomatis, jadi nggak perlu pencet-pencet kayak Koreaan kan perlu pencet gitu. Nah itu bedanya Jerman itu. Angin pompa ini ya dibagi 2 jalur. Yang satu dia ya ke karburator untuk naikkan bensin, yang kedua dia ke tombol. Di dalam sini kalau ini kita bongkar ada tombol. Jadi kalau kita pompa dia mantul tutut timbul ini. Nggih. Ke depan misalkan ini aki wis anyar, busi wis anyar. Kok dipompa gak belas. Tapi nek dicoba digandeng oke ini metu, berarti namanya priming di dalam ini rusak. Nah, ini sama kayak skakel. Kalau kita gandeng nih, dia timbul api. Timbul pengapian juga tanpa harus dipompa. Itu digandeng dan timbul. Nggih. Ya amin. Kalau pakai akan bisa. Biar semua tahu. Jadi misalnya di lapangan nanti tiba-tiba lho kok setrumnya gak iso metu, baterai wis anyar gitu. Ya otomatis ada kendala di sini. Pantulannya sudah enggak main. Kopong HP boleh. Mboten. Ini kita stop satu. Ini kan sepun. Nyetrum itu. Mboten Pak nyetrum. Ketepaduan. Golek watang kok bener mau kesetrum. Nah, ini tinggal kita gandengkan sini pasti nyala dia. Iya, iya. Gitu. Oke. Ini saya copot, saya gandeng lagi dia nyala. Iya, betul. Nah, kenapa ini bisa nyala otomatis? Di sini ada pump priming, Mbak. Pump priming itu bentuknya kayak balon. Tengahnya ada baut. Jadi ketika dia kena tiup ini, Kayak apa pompa namanya? kita dia Kok vakum loh, kok vakum. Nah, dia nusuk seperti itu. Pun nggih, kita kembalikan nggih. Nggih. Biar standar. Kondisi setia. Kok vakum. Sekejap dibalikkan. Saya ada contoh pump priming. Iki ribetan injek. Ono ikun. Ono ecune. Wes ya. Oh nggih. Ya ana BKP ini, Pak. Bagaimana pengapian pun paham nggih? Iya. Terus sekarang kalau misalkan pump priming ini rusak, terus belum sempat beli, rupune saya ngenteni, yo Pak tak kirim JNT sik 3 dino. Nyemprot harus hari ini. Ini dicopot aja digandeng. Digandeng cekel tangan pun enggak apa-apa, ditaleni apa sulasi tek yang penting nyambung enggak apa-apa. Hidupkan dulu. Setelah dia hidup dipisah, Lepas. Enggak. Sudah hidup enggak jadi masalah. Ini hanya untuk mancing awal saja. Kalau mesin Alcon, businya ini pedot, tutupnya ucul mati. Tapi kalau fogging enggak, ketika dia sudah terjadi ledakan dead nyala, busi diceplok pun dia tetap nyala. Jadi sudah tidak ada fungsinya. Berarti sudah di luar kontak. Betul. Nah, makanya baterainya juga akan awet karena dibutuhkan hanya pemancingan saja. Mancing strom yang atas bapak cerita wau, dipancing digandeng koncone bisa. Yang penting ada api, bensin lancar, nyala sudah. Nggih. Monggo saiki masalah busi sudah nggih. Jangan lupa nanti kalau penggantian busi ada opsi ke situ harus direndamkan dari pembelian. Ini baru segini jaraknya, harus di Kalau ini nggak dirubah dipasang, nyalanya akan susah. Kalau apinya kurang kelihatan. Nggih, ada nggih? Belum siap. Sekarang kita akan bedah dalam karburasi. Masalah pengapian sudah ada pertanyaan lagi kira-kira? Jelas. Jelas nggih. Kalau masih normal semua dengan dipompa pasti otomatis dia nyala strumnya. Kalau ternyata dipompa dia nggak nyala strumnya, otomatis kita coba pancing gandeng. Kok gak nyala? Baterai tadi bautnya dicek. Apakah nyambung minnya? Kok min nyambung? Dipompa gak nyala, tapi digandeng nyala berarti masalah ada di sini. Karet ini. Nggih. Oke nggih. Ya sekarang kita bedah karburatornya biar tahu. Pakai kunci 10 pas. Jadi yang dicopot adalah bagian sini dulu. Oke. Jangan lupa semua selang dilepas dulu. Semua selang ini dicabut dulu. Dilepas, saya untuk karupin. Nggih, monggo. Kali disiap nih. Pokoknya nanti kalau warga sudah minimal 1 buku bisa semua aman kan? Selamanya aman kan ya? Masalah yang mana gak ada di ini kok. Nggih. Apa daruratnya emang lho. Daruratnya masalahnya. Dulu aja darurat kamu darurat. Ya, masalah kan jadi kan pinter nyocok. Biasa.
kecuali nek ono keausan wis beda standby. Iya. Wae nyemprot mati masalahnya. Iya. Wis. Sip. Tak apa-apa ta ben iso. Terus ono mitos. Nyemprot panas dengan suhu sing koyo ngono iku. Lah, iku knalpot iku kan kena banyu. Terus mati. Kenapa kena air mati? Bukan perkara kenapa kena air yang jadi mati. Tiba-tiba bensin itu tersendat mati. Aplikasinya nggak lancar. Nanti kita coba karbu lancar, kita nyalakan, terus coba baju. Saya jamin nggak akan mati karena nggak ada hubungannya. Jadi mitos-mitos itu ya pendapat orang kita hargai. Ya. Tapi nek kita bisa. Berarti tidak ada hubungannya ya kena air ya, betul. Nggak ada. Setuju aku. Betul. Oh, berarti harus buka ini, Pak? praktek. Ya ini juga dibuka teman Ya. saya dulu. Kan Jadi, biasa lah ngono deh. dalam karburator ini lancarnya sirkulasi bensin itu kuncinya ada di dalam sini. Kita coba buka dulu. Jadi opsi membongkar karbu ini hanya ketika wis kabeh wis normal, api normal, bensin bek, baterai strumnya api, dikumpul gak urip-urip. Berarti ada yang nggak beres di dalam karbu ini. Gitu. Oke. Baru opsinya harus dibongkar. Kita lihat mana yang bikin masalah. Nah, biasanya yang paling sering terjadi setelah pemakaian lama jenenge bensin iki ono kotoran Pak. Kadang sampean lali, kesel-kesel buka, ditinggal ngombe kopi ono godhong serut mlebu blung nang jero kene. Napa bleduk sret blung mlebu ngene. Akhirnya pas diuripi kesedot. Buntu yang di dalam. Teman pakai besoknya atau seketika itu dipakai ndak akan nyala. Karena buntu tadi itu. Nah, ini kita bongkar dulu, menjamin. Dalamnya karbu ini jadi baut ini gunanya adalah ketika kita pompa bensin naik kemudian disetel di sini pas setelannya on-off-nya sudah posisi on buka lancar yang bikin dia lari ke sini adalah baut ini. Kalau ini ada buntu dijamin mungkin nggak akan nyala. Bensin bulet yang kene Pak gak iso kegorono karena ini buntu, ini harus dibongkar. Nah baut ini harganya 950. Nek bongkar hati-hati. Ini bisa putus. Pelan-pelan saja bongkarnya. Pakai kunci T10. Oh iya. T10. Monggo. Nggih, praktekan Mas. Di rumah-rumah Mas iki sak juta ya. Saestu. Kalau mboten goro. Sampean boleh browsing. Seperempatnya Ya. hati-hati. Pelan-pelan Mak saja. ya nek ngono ya gak. Nggih. Bae notok tuk. Terutama posisi nyereti Mas. Kadang nyereti kan Sakne. nah itu loh Mas, nyereti pokoknya seret saja, jangan sampai dipaksa Iya, dengan iya. tenaga kita. Mulai kadung klek dilas wis gak iso, kuningan soalnya Pak. Iya, dilas kuningan bisa tapi mlebune wis gak sinkron meneh. Berarti harus beli baru nanti ya. Beli. Ya tak copot cuma tak ngene tok. Jajal itu buka udah. Iya, enggak apa-apa. Tapi gampang. Gampang. Gampang, cuma nyereti ini mengke harus pelan-pelan. Sepuyer, Pak. Sepuyer. Setelah itu biasanya yang bikin buntu. Itu tok 1 juta. 950. Ngomong 1 juta, Bro. 1 juta, Bro. Sepuyer bro, 1 juta. Kok hati-hati nek nyopot bro ya. Gak ono duit dusun soalnya sakmono. Biasanya yang bikin buntu itu lubang ini tertutup semua oleh kotoran yang ada di sini. Dia akan menyumbat ketika dia nyala kesedot munggah, disemburinnya plek nutup, pisan pindu gak apa sesuai bek tutupane gak nyala blas. Blas gak nyala. Baru opsi bongkar ini tadi. Gitu. Setelah ini didelok, oh iya ono benange, ono kotorane. Nah, ini harus dibuka. Caranya buka 10 ditahan, yang 8 diputar. Pelan-pelan saja. Kemudian disiapkan sobroknya. Kawat ya? Kawat yang penting tembus itu bisa. Komiti ya kena. Komiti bisa. Kayak Kalau seleng. kita biasa pakai kayak gini, kawat rem. Nah, itu lebih enak. Nah. Itu harus bersih, dalamnya bersih. Lubang yang tadi 4 harus bersih dan bersih. Kalau nggak bersih susah nyalanya. Oke. Nih. Ini kesalahan Jelas. paling banyak terjadi ini. Wong gak ero, wis tak ganti busi, tak kei bensin akeh. Terus kok apik, gak iso urip Mas ya apa. Nah, karena ininya buntu. Enggak, saya nggak dapat bensin. Karena ininya buntu. Kalau sarinan, aslinya bon. Kalau nyereti hati-hati gini bongkar. Jadi pelan saja. Iki loh, kok iki loh. Ya ada saringannya. Kok ini kan robel kan. Ringan, baca ringan ah. Pedal baca ringan ah.
Ini kena cuma tadi kan kena. Kan Pak. Jadi sing paling penting adalah nanti masangnya lagi, jangan sampai keseretan nanti Iya. tel potel Pak. Yang potel mahal Pak. Nggih. Hati-hati di tangan dulu sampai benar-benar keseret Iya. tangan baru ditambah kunci sithik tek ngaten mawon. Jangan itu. Terus Mas, untuk alat-alatnya itu sudah tersedia? Kita ada semua, tapi untuk di spare part tidak, karena itu mahal. Jadi spare part Kayak di isinya main motor cadangan sendiri. ini. Jadi kita nggak kurangi dari Jerman asli dari pabriknya ya. Maksudnya ini, maksudnya alatnya seperti ini beli sendiri? Yang seperti Kalau- tadi. Iya. Nggih. Oh, beli Makanya sendiri, kalau ya. bongkar baliknya hati-hati, Pak. Ini baliknya Kalau hati-hati. kunci sing ireng. 10 tahun, 20 tahun nggak mungkin rusak. Satu-satu nggih. Setiap ini saya jelaskan semua nggih. Oke. Oh iya, Sob. Alat ini. Nyogroke niki wau di sini disediakan di spare part-nya. Jadi ini ada Nah, ono tempat tambahan. ngobrol. Oh, nggih. Nah. Sampai servis pasti punya. Nah ini berbagai macam ukuran. Silahkan. Jadi, nggih. Gitu. Oh, itu alatnya nyobro. Nggih. Tapi nek nang lapangan nggak mungkin jemput nang kelurahan sampean. Sampean ndakon kemudian masalah kok harus jemput nang kelurahan. Boleh temiti bisa temiti Sobroli nggak apa-apa. Nggih, Ya, nggih. ini safety-nya pabrik. Ya bisa ae. Lho lah ya mamane engko tak sae gak apa-apa. Iya. Sambil di bengkel Pak ya, lumayan pokoknya digandani lah. Iya, apa, Sekarang ngono. dipasang Sopo, lagi. kok. Jadi karet ini tujuannya untuk menampung kekedapan udara. Iya. Nek karet ini sampean wis rusak brobos, sampean kumpul bensin nggak akan munggah. Soalnya tabung kosong ini harus terisi udara untuk mengisi yang tadi baut 810 yang kita copot agar mau nyurung ke depan. Informasi, seandainya ganti karet ini berapa? Kalau karet ini agak murah, biasanya nggak usah ganti, dibikinkan sendiri. Ini karet umum. Jadi yang umum nggak akan saya bahas harganya karena apa? Bisa digawe dewe. Tapi sing bener-bener nggak ada di umum saya akan bahas. Saya kasih harganya bisa. Kalau tahu harganya biar hati-hati. Oke. Dan kami hanya bukan nakut-nakuti tapi supaya hati-hati. Betul. Saya pakai ini. Yaitu packing-packingnya. Termasuk tadi karetnya yang di dalam kuning kan ada ya, satu karet nanti ada ini kecil. Nah ini gitu. Karet ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk ini. Ye. Sekarang kita biar tahu fungsinya spare part sekalian, ya. Cek satu-satu, Pak. Satu-satu boleh. Jadi yang ini masuknya di tadi yang kuning. Ye. Kalau yang kecil-kecil ini di sini gunanya. Pokoknya biar semua tahu. Jadi nanti kita enak tinggal mantennya baik pun. Terus tak ngene iki sih gak iso, Pak. ditutup telinga, Bro. Kasih. Kalian ngombe-ngombe Pak nggih. Oke, monggo Pak. Monggo, kape nih. Rokokan mung kudu lanange Pak ya. Santai ya. Oh iya, Formal, betul. Pak, ya. Ini Nah, ini. kuncinya. Nah, ini kenapa? Dah. Jelas. Betul, gunanya. Oh, jelas. Terus niki, kenapa Sendi. harus ada karetnya? Kalau tidak ada karetnya, nanti ketika fogging nyala muncrat dari sini. Merembes. Nek merembes apa nyembur sama nggak usah. Wah, ini rusak berarti nggak rusak, cuma karetnya sampean Tol, aus. Wayahe ganti. Hmm. Nah, nggih. Dan nyari ini juga susah ukuran gini. Mungkin adanya di apa ya? Kita di Surabaya aja nyarinya susah. Serepin iki jerone korek. Oh. Magnetnya kan ada itu karet. Pas sampai. Timbang golek angel-angel semen korek gak anggo pecah. Nanti ada itu. Nggih. Berdasarkan pengalaman. Nah, itu. Bro, iki nek kate golek iwu-iwu gawe darurat iso gawe karete korek. Kadang kon Iki lho Pak, iki lho Pak. telepon Surabaya, telepon Iki lho Jawa ini Oh, lho. iku ta. Ono orang Jauh ini. Kita mau belajar dari pengalaman karet ini pas buat itu. Pun ini rahasia ini. Rahasia Silakan. perusahaan, Pak, ya. Ada apa-apa beda sepatu kue Pak. Apa ya ada tukang gampang masak. Sudah ya, enggak usah kali enggak usah. Ini jarang sekali rusak. Ya, sekarang gini. Sebelum kita pasang ya, kita menuju ke membran. Nah, ini baru yang Mas tadi bilang membran. Ya, soalnya kok sore pun Iya. lho masalah ya. Ini bisa kita copot. Kendala iso rusake karena Membran ini gunanya adalah menghasilkan udara. Dia memompa udara yang nantinya akan menghasilkan bensin naik ke sini sama menghasilkan angin untuk tangki obat. Makanya ini posisinya seperti ini untuk bensin, seperti ini untuk obat. Dari membran ini dihasilkan obat sehingga nanti obat bisa keluar karena ini terisi udara sama obat kita. Ketika keran dibuka dia mancur. Oke, oke. Dari membran ini. Nah, membran ini biasanya tingkat kerusakannya itu oke. Dicopot membrannya, dicopot. Pakai obeng tadi.
Nah, ini ada satu juga tadi. Iki ganti. Nah ini. Soalnya membrannya biasanya rusak itu after made in dhewe. Akal-akal itu. Sampai kertas foto. Susah biasanya mas. Ini sebenarnya hanya kertas teflon mas. Cuma senggareannya itu sentrisnya gini loh. Nah, betul. Bulatnya ini loh. Heeh. Jadi membran ini bisa bekerja dengan bagus kalau pemasangannya benar. Cuman masangnya tepat khusus miring ini, ya bener melebu miring, nggak akan kerja, nggak akan nyala. Ini harus benar-benar pas tengah dulu, kemudian masangnya. Nah ini kan akeh miringnya, cebloknya miring ya. Dengan iki sing kayak ngisor, iki ngalah, iki sing dilebokno kon dhuwur. Dipasne lubangnya sih, plek, baru, oke dibaut. Nah sama cebloknya kalau dhuwur ini, akeh angel deh, akeh pusut deh, gitu, ngerti nggih? Terus membran ini bisa bekerja dengan baik kalau sistem pendukungnya, lubang-lubangnya ini bersih terus. Terkadang 1 tahun pemakaian mas, ini kan gedebel, reduk. Akhirnya pokoknya nggak iso nyala juga, karena apa? Membran nggak iso kerja, nggak iso nyedot udara. Ini harus dibersihkan berkala, kali puas, kali bensin. Oke harus bolong terus, apapun. Masih rupanya jadi ireng besok, karena sering dipakai jadi hitam. Pokoknya ini kudu bolong. Nggih. Nah iki kena bleduk numpuk, akhirnya membran gak iso njupuk angin, Pak. Oke sampean ndak akan nyala juga. Nggih. Paham nggih? Ini untuk dibersihkan, selalu dicek. Nek wis resik bolong kabeh masih aman. Dipasang lagi. Mungkin pertanyaan tadi Mas apa? Mitosnya sing membrannya gampang rusak dan macam itu. Sebenarnya kalau dibilang rusak itu jadi gini, kompleknya yang sering kita tangani keluhan itu rusaknya sebenarnya bukan rusak membran karena pemakaian. Membran ini sudah disetting minimal 2 tahun 3 tahun kuat. Tapi kadang-kadang teknisi sing ya pokoknya anggar bongkar Mas ya. Masangnya ngawur tek dokter akhirnya lusuh. Terus lusuh dibilang ya rusak. Sebenarnya kalau pemasangan benar dalam setiap pembongkaran bisa bertahan 2 sampai 3 tahun. Ngoten. Kertas teflonnya ini. Kertas teflon. Nggih, ini harganya cuma 125. Iya. 150. Tapi sampean beli dhewe kertas teflon lembaran, ada itu lembaran nggih. Nggih. Iki diblok bundere dipakai. Jadi, ya usah beli. Udah nggih. Jadi membran ini harus bisa membran ini harus bisa main nantinya. Mainnya tuh harus bisa main begini. Dia ngeplek ini ngambil angin dari sini dikeplek-keplek ngene. Nggih. Bolongnya harus kudu pas tadi longgar ya. Bener nggih? Pun nggih, pas lingkaran nggih. Baru kita pasang. Nggih. Pemasangannya hati-hati karena ini diral, ini plastik. Jangan sampai miring dipupuk sae. Kok nek wis iki akeh sing dol, untune entek karek loro sing mburi dhewe, teman uripe dikompos rek murut jeblok, tuwes mencelat ilang. Ya, mencetat Tangannya sangat besar. Betul. Bisa mencelat Pak. Tuwes hilang. Pernah kejadian hilang membrannya karena apa? Sering dibongkar, masangnya dipaksa. Jadi untungnya entek. Ini harus ditekan rapat atau oh ya oke. Apa set ngoten mawon. Nggih. Bisa dipahami nggih? Ada pertanyaan sampai membran? Enggak ada nggih. Terus untuk pembelian karbudok ada ya? Ada. Oke. Tapi Berapa? karbudok ini rusaknya nihil. Hampir jarang ya. Jarang. Kecuali tiba kepelindes trek des pecah baru tuku sampean. Paling apa sepuyar terus sama Karet-karet aman lah, karet-karet aman ya. iki fungsinya Apa? Nah ini gunanya adalah untuk mengatur tekanan bensin ke sini. Jadi nek wau sing 10 watt kan cuma lurus toh. Ya. Kalau dia nabrak sini des ke sini iki, dia mengalir, kena busi ini menyebabkan nyala kan segini nih gitu. Nggih, jadi bensin yang tadinya lurus itu bisa ke arah sini dari ini. Nabrak des, ngembang seret mriki, gitu. Ini dibuka bisa. Maintenance untuk ini cuma diamplas saja. Jangan sampai ini nanti gedebel ireng, akhirnya bensin sing teko punci 10 wau, yang di dalam kuningan 10, tep kena nang sepuyar gak iso rene, soalnya apa ki gedebel jadi basah nang kene. Gitu, nggak bisa mengalir karena ini banyak debu. iso diamplas berarti ki ya? Bisa, diamplas saja, Berarti yang penting jadi putih. Tak pikir dikuas tok ndak? Oh, nggih diamplas bisa, dikuas bisa, yang penting iso. Mericik. Oke, berarti kan nggak ngaruh nek iki kayak nek diamplas kan otomatis
menyebabkan kehausan, berarti nggak apa-apa. Enggak aus ini. Yang penting batangannya diampas kira enggak akan kelang berapa senti lah. Iya, Dan itu butuh waktu tahunan baru berdebu, baru napa jenenge? Berkerak. Ngupil Ngeflek. ngerak, nggih, baru ngerak. Butuh tahunan gitu loh. Tapi ada kemungkinan terjadi. Kalau orangnya enggak tahu ilmunya, tiba-tiba kok gak urip-urip, ternyata hanya ininya aja yang bergerak nggak diresiki. Jadi bensin yang nyembur wau dipangan karo ngedebeli iki wis gak iso mrono, wis tep teles sing kono tep terus nang kene tertahan gitu. Ya, Nggih. Siap nggih. Oke. Kemudian kita pasang lagi ya pokoknya seret. Sampe ini lah ambiar kabeh. Mau nggak belajar bersama. Iya, aku terima bongkar tidak terima pasang. Sekarang sebelum kita nyalakan, kita harus lihat dulu cepat. Bagaimana lancarnya karburator, bagaimana tidak buntunya baut 10 yang di dalam. Kita tesnya ini dicopot, ini dicopot, biar kita bisa nginceng. Setrum kita copot dulu biar nggak timbul api. Ya, jadi munine itu bukan yang ini tapi yang ini. Ini kita alirkan. Sambil diinceng dari sini, ngintip lancar gak baut 10 walu mau. Ini saya ini Ketahuan itu. Angkatin bodono Bapak saya pompa pelan-pelan nggih. Iki wis seret, wis ana bensinnya dah. Wis. Ini pasti ada semburan. Bensinnya pasti nyembur. Kelihatannya Ya, nyembur betul ya. Kalau sudah nyembur 99% mobilnya nyala. Pasti nyala. Udah nggih. Nek dikumpul tok dinceng gak nyembur, sampean kudu bongkar iki wow. Cepot baut 10. Nggih. Oke nggih. Ya, ini jangan dulu jangan lupa. Terus 10 gak buntu, tapi ternyata kok tetap gak urip. Iki cepot nih, munggah, motok. Cepot. Nah, saya pengen bener-bener ini dibedel supaya semua warga tahu. Kita ngecek apakah sudah naik ke atas bener apa enggak. Sepuyar terus tak cepot gak buntu. Tapi kok gak urip. Kebuntuan ada di sini mungkin. Kita tes dari sini. Kita sih kalau ini lancar, pasti harusnya sepuyar lancar. Kalau sudah dibersihin ininya kok, tapi kok gak metu, berarti ini sama bongkar. Oke. Kalau ini saya pompa, dia harus muncrat ke atas. Contohnya ini, awas Pak, ngambil nih. Muncrat Pak. Ya. Oke ya. Nah, kalau ini sudah muncrat, berarti ke arah sana lancar, sepuyar lancar, keluar kayak tadi di sini, booking 99% nyala. Tidak ada alasan untuk tidak nyala. Bisa dipahami ya? Paham. Oke, siap. Wes komplit berarti ya. Paham. Memang harus gini, Pak. Saya senengnya nanti biar aku juga nggak repot loh. Sampean kok komplain aku, alatmu larang rusak loh. Padahal hanya seperti ini aja masalahnya. Tahun depan tahun ini loro mana Pak? Aman. Monggo ya amin. Amane ngene lho, iki ana WA masalah iki lho, kene iso. Bisa video call. Makanya Sampeyan gak usah pesen tiket rene, gak usah rapid yo. sekarang kita pasang lagi. Nah iya. Enggak minimal kalau kita sudah pernah bongkar bareng, nanti ada trouble sing signifikan Besok ngomong. tinggal video call. Mas, nah, saya tinggal di sana saya bawa unit 1 lah video call, Mas buka iki ketemu. Pasti ketemu. Enggak ada alasan enggak nyala kok ini. Harus nyala gitu. Dia kan kayak kata hoki. Iki sing pet-pet ndakon gowon wis kan dipraktek-praktek gowo ndakon. Aku terima nyala. Oke, silakan Bapak dimasukkan lagi. Jadi untuk fungsi-fungsinya pun paham semua nggih. Jadi fungsi yang tadi yang belum kita bahas adalah membran pun karet pun. Ini adalah karetnya tutup tegel. Pegangan bebas nggih. Ini karetnya packing knalpot ini ya. Packing ini nggih. Kayak pelajaran. Ini karetnya obat ini. Pun nggih. Pun nggih bisa mengerti nggih. Sekarang lanjut di langsung trial nggih. Siap. Trial. Kita bawa agak ke sana. Suruh Oke, buka kita itu. nyalakan. Solar bisa. Solarnya belum bisa. Kasih ditekan. Iki solar iki. Oke. Dibawa ke arah sana mawon, monggo. Seluruhnya Mengisi solar. bensin ada, solar ada. Ini untuk tempat solar, jangan sampai keliru sama obat. Sama obatnya bisa langsung masuk ke tangki solar. Coba Pak. Ini Pak sono obat ta? Belum, masuk. Kata
iku 5 liter gak Gak usah keben. wis, Pak Samuel cukup, Pak. Nggih, karepku kan sak cukupe ae. Cekap. Nggih. Trial tok nggih. Trial soalnya. Pun. Nah, ini ada saringan juga double di dalam. Kelihatan enggak teman-teman? Mungkin mawon, Pak. Saringan ya. Keluarkan lagi. Jadi aman. Apa sih, Pak? Obatnya riyen. Mungkin mawon iki sampeyan Oh, mungkin mawon. Nggih, murid kita. Tanpa obat pun. Nggih. Bon, iki pinggirnya dhisik. Nggih, Bon. Sekarang teknik memompa nggih. Mompa niki ngeten. Kok niki nggih diarani alat manja-manja mboten. Nek sing mompa niku biasanya tiyang awalan gawe ngoncok ae gampang Pakai banjir. perasaan. Gampang banjir. Mompone santai mawon, yang penting butuh angin dalam artian gini. Kalau kita hanya ambil segini kan sidik tok. Kadang wong ngomongin tok gak urip-urip. Harusnya dawa tapi pelan nggih. Ini sudah posisi on, kemudian kita akan pompa. Siap setel ya. Kita pompa sampai terjadi ledakan. Niki jenenge keborosan. Karena tadi kan dicepot-cepot. Sekarang kita setel. Ya di mengisornya. Jadi nyala tapi mati. Suaranya gembret gak enak. Niku jenenge keborosan. Keborosan. Sarah jarum jam iki. Sarah jarum Kanan. jam iki Kalau ngirit. kalau ngiritnya nganan. Nggih. Ngiritnya nganan, borosnya. Nah, setelan fogging yang pas itu adalah yang suara tertinggi, paling jeder. Tet, nah berarti pas. Tet, deret, berarti keborosan. Nah, dari telinga kita sudah bisa pastikan. Sekarang kita coba lagi, nggih. Amin. Kita coba pelan-pelan aja mompanya, santai. Iritan nggih. Nah, berarti harus dinaikkan lagi sedikit. Setelan yang tertinggi, yang pas itu adalah suara tertinggi, nggih. Iku dibuka perlu nih. Apa itu? Ya anginnya biar nggak ngisi, kok ngisi gak metu-metu Mas, bahaya. Iya nampak. Ini nyala kan dia ngisi angin. Heeh. Dari membran masuk angin ngisi mriki nggih. Heeh. Karena nek gak dibuka, mulek kayak nyala nggih, angin terisi penuh tapi gak ada ditotokne obatnya. Oh, oke. Resiko nggih, Dok. Oh, oke. Resiko. Betul, Mendingan betul. dibuka dulu. Heeh. Nanti kalau perlu dikeluarkan asapnya baru ditutup dengan kabel. Ben Oke, wong-wong nggih? gak sampai lali. Siap, Nah. monggo nggih. Kita kan belajar nyetel dulu. Nggih. Sekali lagi nggih, kita pompa santai mompane, enggak usah kesusu. Oke, pompa ya sampai sampai urut. Jangan sampai posisi angin penuh dimatiin, blek. Gening ngeten iki metu wus. Ya Pak, ya Pak. Jadi sebelum dimatikan. Sebelum dimatikan, Dibuang dulu anginnya. dibuang Itu dulu sangat anginnya. penting. Sangat penting. Mhm. Jadi jangan sampai Iki tutup dhisik. nggih ditutup. Tutup. Nggih, kemudian Terus iki ditutup asap entek. Sampai dibuka, baru dipateni. dipatikan. Oke. Soalnya kalau nggak dibuka, moro-moro dipateni. Iki blok angin mau Sekali lagi ini asap keluar kalau mau mematikan, ditutup dulu kerannya. Setelah itu buka tangkinya, baru panelnya dimatikan. Oke, Bro. praktek lagi. Sekali lagi. Ini nggak ada lagi. Oke ya. Pelan, pompanya santai. Oke. Udah ya. Ini mang jeneng apa? Pam framing. Pam framing. Pam framing. Pam itu kan kompa, framing kan damel mekanis kan.
Kalau sudah mau buka diterangkan sama kawan-kawannya. Pokoknya mentoringnya komplit harus ditahan tangannya. Kunci walu tuh. Iki bisa rusak karena kesalahan apa? Kalau rusak Otomatis pump priming. Pam-framing iso rusak itu karena Kecoco, suwe. kecoco biasanya. Kayak human error dari kita sing gak berhati-hati karena opo maksudnya. jarang Terus rusak. dia bisa mengeras. Iya, Kalau kalau sudah sudah lama. pemakaian sekitar 5 tahun baru bisa mengeras itu. Sing koyo balon jarine mang. Betul. Oh. Balon. Ini kabel gini-gini. Dan itu juga ada komplit. Cek lagi lobeng. Nah, ini namanya pump priming. Jadi dikencai alon-alon. Nah, Dan ini. seperti ini. Jadi angin tadi itu niup ini, iki nutuk iki pencetan. Ikan ini. Ini dipencet tangan pun dia nyala. Oh iya iya iya. Fungsinya ini dipompa masuk sini kan ini tekanan angin. Iki nutuk ini, tek. Koyo dipencetnya kan. Nggih. Sebagian angin yang melebihi ini. Bener ta? Terus ini bolong ke Jojo itu kan. Betul. kecoco baru. Keras ini pun pemakaian Keras. beberapa Betul, tahun. betul. 5 tahun ini garansi dari Jermannya 5 Berarti tahun. iki nggak kesatuan teko sistem. Berarti mau manual sih iso. Kalau ini nggak dipakai, pakainya hanya ini. Ini dicopot, ini dibuang, ini masuk sini. Sing mana? Ini dicopot, Langsung di dilangsung, kompas ini ya. dicekel tangan, dikumpul. Iya. Urip foggingnya ya. Iya betul. Hanya mengeluarkan stroke dok. Mm-mm. Nah, ini nggih. Mm-mm. Pun paham nggih? Pasang lagi biar masih orinya gitu. Nah misalnya kita tiba-tiba suwe wis timbang tuku orang langsung aja boleh nyala tetep pencet tangan tapi. Matan nggih. Ini nanti bisa dikeluarkan ke seluruh Boleh manual, boleh. Ya kak, tak pikir gue jero kono sistemnya tiba ternyata hanya tekanan tok kayak pelembungan. Jadi dia kesebel nutuk mas, tuk. Mana tengahnya dibanjuli bunder gitu mau. Saya regane larang, jadi orang Jerman juga pengen nyarak ke sini. Korea kan metek. Kumpul ini. Kadang ini dikumpul lagi gak metek, banjir toh, strongnya gak metu kan, gak kebakar. Kadang-kadang. Oh ini langsung. Gak apa-apa. Kumpul silo sini. Sudah nggih, seluruhnya sudah elemennya mas ya. Sudah dipahami semua. Jadi besok warga sing pengen nyemprot ke ono Pak dan belajar Pak. Ojo wedi rusak. Nanti kalau rusak kan masih ada kita gitu. Kok sampean kali belajar silakan. Jadi warga ya ben melo itu alat lek anyar gak apa-apa wis. Biar bisa semua. Oh bensin kan, no. Dia tambah lagi 1 liter. 1,5 liter. Oh, mbok jadi setengah Pak. 1,5 liter. Setengah. Oh berarti kabel iki sing teko baterai mang ya. Nggih, saking baterai setunggal, terus teng gene koil niki Koel. setunggal dadi. Oh, kok koel. Koilnya sing ireng iki. Heeh. Ya lali mang soalnya wis panas. Langsung praktek kerja lapangan. Nah, ini tersangka semuanya beserta barang buktinya. Ini barang buktinya. Bukti yang mencuri. Ini kalau terlalu lama dipakai barangkali ada pengendapan dan gak keluar asap, berarti ada pengendapan di Dalam selangnya. Cara mengatasinya, Cara mengatasinya kita bongkar nozzle krannya. seperti itu. Nah, Ini Pak, gua datang mriki.
Setelah ini terbuka, nggih, Nggih. kita nyalakan. Tutup rapat. Tutup. Dia ngalir apa enggak? Itu penting. Oke, banjir. Kakak apa kamu? Kalau ini sudah mancur, kok sih gak metu? Ini dipasang lagi. Ganti ini yang dibongkar. Nah, iki wis gelem, Oke. iki wis mancur. 100% enggak ada istilah buntu. Betul, karena sudah masuk ke sini. Iya. ya. Kalau ini lancar iki kok sih gak metu. Berarti sini iki nih. buntu, tinggal disemproti bensin, kompresor juos metu. Oke, Oke. siap. Aman nggih? Aman. Nah, sudah ini Bapak